Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini aktivitas saya sedang melakukan penyiraman, bos ya. Penyiraman melalui irigasi ya, selang drip. Nah, ini sekedar berbagi aja bagi yang belum tahu ya. Ini cara melubanginya begini, bos ya. Ini bagi yang belum tahu ya. Nah, ini bentuknya begini nih. Ini dia kita bikin seperti pancing ya. Nah, dia bengkok begini. Nah, kita tekan begini ya, jari kelingking buat neken, ini nyoblos begini, bos. Nah, kan. Nah, ya. Nah, ini apa namanya? Kalau begini mudah, bos ya. Nah, itu sekedar informasi tentang penyiraman, bos ya. Oke, bos, hari ini aku mau berbagi pengalaman dalam menganalisa tanaman ya, khususnya untuk kekurangan kalsium ya. Jadi untuk tanaman cabai, ketika cabai itu kekurangan kalsium, itu ciri-ciri yang paling mudah kita amati itu dari buah, bos ya. Dari buah, misalnya kayak gini nih, ini buah-buah awal nih. Buah awal nih ujungnya ini biasanya ditandai dengan warna kuning di ujung ya, warna kuning di ujung, dan dibarengi dengan pangkalnya ya. Pas kelopak pangkalnya itu, pangkal buahnya itu, tangkai buahnya itu juga berwarna kuning ya. Misalnya misalnya begini nih, ini ujungnya kuning, pangkalnya begini kuning, ini tandanya berarti kekurangan kalsium ya. Nah, untuk tanaman yang sudah berbuah itu kita lebih mudah untuk mengamati ya. Cuma kalau belum berbuah itu biasanya kita lihat dari daunnya ya. Kalau daunnya itu tepinya itu kuning, terus agak-agak tembus ya, dia dalam pandangan kita itu seperti transparan ya, daunnya transparan. Terus pucuknya itu terlihat nggak nggak rata ya. Misalnya kayak gini nih, ini daun misalnya nih ya. Nah, daun ketika tanaman itu belum ada buahnya ya, yang paling mudah kita amati dari sininya, bos. Daun ini kan harusnya kan rata begini nih, ini ujungnya lancip begini ya. Tapi kalau ketika dia kekurangan kalsium, ujungnya ini bengkok biasanya. Dia ujungnya bengkok ke sini bengkok ke sini, terus dia agak transparan ya. Daun itu agak transparan. Jadi cara mengamatinya ketika tanaman itu belum berbuah itu begitu. Jadi daunnya itu ujungnya bengkok. Itu ciri khas yang paling mudah kita amati ya. Daunnya bengkok, terus apa namanya, dia seakan-akan kayak transparan, tipis, daunnya tuh tipis ya, kayak transparan. Jadi apa namanya, lebih mudah untuk mengamati kekurangan kalsium. Untuk mencegah ya, kalau kita bisa paham caranya, tahu bahwa itu kekurangan kalsium atau tidak, itu kita lihat dari daunnya kalau belum berbuah ya. Karena ketika berbuah terus tanaman itu mengalami kekurangan kalsium, ujungnya kuning, tangkainya kuning, itu akhirnya rontok, kan rugi juga ya. Jadi kita ketahui sebelum berbuah. Nah, kita lihat pertama daunnya terlihat transparan ya, kuning, dia nggak pekat, hijaunya itu kurang pekat. Terus pucuknya itu terlihat mengerut tapi bukan keriting, terlihat mengerut. Terus ujung daun itu biasanya bengkok. Itu ciri-ciri kekurangan kalsium. Waktu masih kecil kok ada tanda-tanda tanaman teman-teman seperti itu, daunnya bengkok atau transparan, daunnya kurang padat, terus ujungnya mengerut tapi bukan keriting ya, dia pertumbuhannya masih normal, masih bening, cuma ngerut. Nah, itu berarti kekurangan kalsium ya. Jadi untuk mencegah kekurangan kalsium ketika tanaman itu masih kecil, supaya tidak terjadi kerontokan di
fase pembuahan, yaitu tadi ya. Jadi pahami daunnya, ketika daun itu ujungnya terlihat bengkok itu berarti kurang kalsium. Ketika dia tembus arti transparan daunnya itu juga kekurangan kalsium. Nah, terus pucuknya ini dia bening tapi ngerut, itu juga kekurangan kalsium ya. Lain dengan keriting ya, keriting kan pucuknya tetap langsung ngerut ya, dia nggak bening ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dipahami ya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komentarnya bos ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.